tertipu adalah pelajaran yang berharga dan mahal harganya gitu. Langsung cek, benar ternyata nggak ada transfer masuk. Saya yang transfer dia. Terus udah habis itu nggak bisa dikontak, Nggak bisa lah. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, vokalis band NAF, penulis buku Pelabuhan Terakhir, dan bapak kosan serta kontrakan. Ini dia Arda Hatna. Dari yang pernah nggak mampu bayar kos-kosan, sekarang udah jadi musisi sukses yang merangkap pebisnis kos-kosan. Buat yang mau tahu gimana perjuangan Mas Arda punya bisnis kos-kosan bareng sang istri, temukan jawabannya di podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Nah, untuk episode pertama ini, mungkin teman-teman penasaran ya, ada nggak sih hubungan antara musik sama kosan gitu? Nah, kebetulan hari ini episode ini kita kedatangan narasumber yang ada hubungan di dua-duanya nih, musisi juga, bapak kosan juga. Selamat datang Mas Arda. Halo Mbak Anggit, pripun kabare? Baik, Mas Arda pripun kabare? Sae. Oh, sae. Saged basa Jawi to, Mbak? Saged. Menarik sekali ya. Oke. Nah, ini mungkin kita cerita-cerita sama Mas Arda ya. Siap. Mas Arda kan yang menarik, katanya ceritanya dulu Mas Arda tuh anak kosan yang susah bayar kosan, tapi sekarang jadi bapak kosan nih. Nah, itu cerita perjalanannya gimana tuh, Mas? Ya, saya percaya dalam bisnis itu ternyata katanya bilangnya ada begini. Bisnis itu kadang kita nggak boleh jauh-jauh dari keseharian ya, dari apa yang ya keseharian dialami, tadi dialami. Ya. Karena tiba-tiba saya pengen bisnis kuliner tapi nggak ada di bidang itu, bisnis tiba-tiba otomotif kayak nggak ada di situ, nggak ada passion. Hobi saya memang traveling. Oke. Hobi saya traveling. Itu sejak muda berarti? Sejak dari dulu memang seneng pokoknya. Sering diusir dari rumah mungkin. Oh gitu, waduh. Pergi-pergi gitu, seneng traveling. Oke. Saya seneng pahamin karakter orang, setiap daerah beda-beda, Indonesia gitu. Nah, waktu itu memang masih muda, saya bingung waktu itu saya ini mau kemana ya? Saya jadi umur berapa tuh Mas? Waduh, saya umur agak lupa. Yang pasti setelah lulus SMA. Oh oke. Setelah lulus SMA, teman-teman udah pada kuliah di mana. Nah, saya cita-cita memang pengen kuliah di Jogja. Oke. Ya. Mas asli mana Mas? Saya Madiun. Oke. Cuman terus terang memang nggak ada biaya. Oke. Ya udah deh, saya kerja dulu deh. Gitu. Oke. Kerja nggak apa-apa setahun, ngumpulin buat apa segala macam. Mungkin kalau begitu ketemu mungkin tahun depan bisa kuliah di Jogja. Oke. Tapi ternyata tidak semulus itu. Jadi saya numpang dulu di kos-kosan teman, di Jogja ini? Di Jogja. Oke. Kosan teman gitu. Jadi ya numpang, bener-bener numpang, cuman kadang patungan bayar listriknya. Oke. Nelangsa banget lah, waduh gitu. Terus ada beberapa yang saya akhirnya ya udah, sampai ada beberapa kejadian sih. Salah satunya adalah di atap rumah temen itu main gitar saya sama temen, nyanyi terus tiba-tiba gentengnya jebol. Oh gitu. Jebol, bruak gitu. Oke. Teman saya diusir dari kosan. Oke. Karena ngerusak. Padahal saya tanggung jawab deh. Oke. Gitu. Akhirnya dia diusir. Saya bilang, walah yo kok apes banget. Iya. Saat nanti aku punya kosan deh sendiri. Oke. Nah, terus ada kedua akhirnya udah mulai bisa ngekos nih. Tapi kosannya luas sekali. Ya 3x2 lah. Oke. Pokoknya sempit banget lah gitu. Nah itu sempat juga ternyata hidup nggak semulus itu ya. Ternyata bulan depan harus bayar. Wah, bingung duitnya dari mana ini. Tapi berarti mulai bermusik tuh sejak di situ juga ya Mas ya? Iya, gitu. Semenjak berjuang itu segala macam. Terus tapi masih nyari-nyari antara bermusik, pendidikan segala macam. Terus ini arahnya mau kemana? Dan setelah bingung bulan depan mau kemana itu tadi, kos-kosan akhirnya saya nyerah. Saya nggak bisa bayar kosan, boleh nggak bulan depan? Nggak bisa gitu. Oke. Kemana? Pasti ini yang nonton nih. Jadi, tapi cerita beneran. Tas-tas saya udah di luar. Oh gitu Mas. Oke. Itu. Terus di dalam sebuah kesengsaraan itu saya percaya gitu.
Katanya kalau lagi sengsara begitu berdoalah yang baik. Dan itu ada momen bahwa kan ada orang-orang yang dalam kondisi kecewa mengumpat atau berdoa. Saya milih untuk berdoa yang baik. Ya udah. Nggak sempat mengumpat nih Mas? Alhamdulillah nggak. Oke. Ya pasti ada jongkol, tapi saya mengumpatnya, aku punya kosan suatu saat, punya DW katanya. Gitu. Ya ternyata terwujud gitu. Dan hidup kan penuh misteri yang kita nggak tahu. Ternyata. Oke. Nah kemudian kapan nih mulai masuk ke bisnis kos-kosan ini gitu ya? Apakah sejak setelah bermusik sekian lama atau tahun berapa sih Mas mulai itu beli kosannya? Sebelumnya belum berani kos-kosan karena nggak tahu yang ngelolanya ya. Karena kan pikir kalau orang melihat kan ribet nih gimana ya. Berarti kan harus standby di sana. Berarti harus naruh orang kepercayaan gitu-gitu. Nah, alhamdulillah ada beberapa rumah lah yang dikontrakkan. Gitu. Belajar dari situ ngelola untuk kontrakan. Gitu. Jadi kontrakan. Bikin surat tuh begini perjanjian. Bikin gini. Itu aja juga ternyata nggak bisa. Ternyata kira gampang banget, ternyata enggak. Lagi enak-enak apa di telepon, Mas maaf airnya bocor Mas, alah. Dikit-dikit ada lah ya. Terus, Mas ini Mas parkiran tetangga nih, alah gitu. Penyewa yang nakal ya ada Mas? Apa? Penyewa rumah yang nakal ya ada? Enggak, penyewa rumah yang nakal ya ada? Pasti ada. Pasti ada. Nemuin juga. Dan akhirnya di dalam kontrak tuh ada ternyata masih tanggung jawab ini. Ya itu belajar ternyata. Di perjalanan itu yang dipaksa untuk belajar. Gitu. Ternyata begini dalam kontrak tuh ternyata harus ada gitu. Terus pasal-pasalnya jelas gitu. Dari situ mulai untuk kayaknya menarik nih kosan. Untuk punya kosan gitu ya. Pasti gitu. Tapi itu pun juga masih nanti aja. Jadi kebetulan Mas? Tahun-tahun berapa tuh? 2017 18. 17 18. Oke. 2018 saya sama istri begini. Bunda, panggil istri Bunda, kita pindah aja yuk. Dari Jakarta yuk gitu. Udah ruwet kayaknya gitu. Setiap hari kita kayak mesin kayaknya gitu. Enak kayaknya pindah di Jogja gitu. Kan mama juga asli Jogja. Terus Jogja juga kota yang sangat menawarkan adem, nostalgia gitu. Terus serba mau cari yang mahal ada, mau yang murah banyak gitu. Gimana kalau Jogja? Iya gitu. Karena berapa kali kita manggung di sana atau traveling pun dan punya masa lalu itu selalu seneng. Gitu. Ada perasaan selalu ingin balik. Selalu pengen balik gitu. Selain Bali dan Jogja ya, dua kota itu. Gitu. Karena Jogja masih tanpa pesawat jadi lebih gampang lah dijangkau di darat. Terus ngomong, kita waktu itu sepedahan berdua di sawah-sawah gitu, terus bilang, aku tenang nih, kita kesini yuk gitu. Hidup cari apa sih kalau bukan ketenangan gitu. Ya sudah, ayo kita putuskan yuk cari kosan. Oke. Pada hari itu juga ya Mas ya? Iya, kita putuskan. Oke. Duitnya yang belum diputuskan. Karena belum ada duit. Gitu. Oke. Ya tapi itulah orang kalau punya tujuan, pasti kita jadi akan punya, mencari cara ya untuk menuju ke sana. Oke. Kalau nggak ada yang dibidik juga nggak ada anak panah gitu. Betul. Jadi ibaratnya gitu. Jadi tapi ternyata ditenagai, ada upaya untuk kosan. Iya. Akhirnya gimana bisa menemukan kosan yang sekarang dimiliki itu Mas di Jogja? Saya nyanyi ya Pak? Survei. Akhirnya aku menemukan. Enggak. Jadi akhirnya saya survei. Oke. Saya survei beneran yang survei kosan itu ada yang orang jual pasti yang terbaik lah bilangnya. Ini yang bagus. Tapi kita nggak tahu lingkungannya. Jadi saya izin sama istri, saya seminggu di Jogja. Saya yang deket ini mengalami lah ya, mengalami kalau jadi anak kosan. Malam saya di situ nungguin, kurang aman, pindah lagi. Ini, terlalu riuh gitu. Kan kayak cari properti itu kayak jodoh ya. Betul. Pulung kalau orang Jawa Mas, pulung. Ya, kalau nggak srek gitu kayak enggak kayak gitu. Terus sampai ketemu. Terus setelah berapa lama Mas? Gitu. Nemu kosan yang sekarang? Sampai sebulan setengah. Oke. Ini kayak kok ada kos-kosan yang lahannya luas, ini bisa kita bangun rumah. Katanya, enak banget ini. Gitu. Kan cita-cita gitu, pakai sarung katanya gitu bapak kos. Bapak kos lah ya bapak. Sambil metetin burung katanya gitu kan. Gimana ini? Ada rumah tumbuhnya nih, kita bisa tinggal di situ. Mantap gitu. Beneran? Ya udah. Akhirnya
deal. Terus akhirnya ngebeli properti itu, terus tinggal mantap nih ya kos-kosannya. Itu kos-kosan ternyata udah ada kos-kosan, tapi Sudah ada bangunannya? Udah ada bangunan, okay. tapi masih belum direnov ya. Belum direnov. Masih bisa di inilah ya, diimprove lah ya. Masih bisa diimprove gitu. Istri apalagi punya, tapi ini enggak, kampus ada deket-deket gitu. Tapi tidak di pasar itu. Oke. Justru ternyata nemuin pasar-pasar bahwa ternyata kalau kos-kosan yang agak menepis dikit, begitu tenang malah justru banyak pekerja. Mereka yang nggak pengen bising. Nah, kita nemuin market itu. Oh ya udah berarti fasilitasnya begini yang penting disesuaikan dengan marketnya. Tuh, sudah jadi udah hari ini. Terus rumahnya gimana? Kok kayaknya anak kos-kosan ya? Oke. Akhirnya dan ternyata memang sesama musisi masih produktif di Jakarta, jadi belum bisa benar-benar pindah lah ya. Oke. Ya sudah nggak apa-apa, kita masih produktif, kita coba deh maksimalin, dan ternyata menyenangkan gitu. Sebelum pandemi tiba tapi. Oke. Itu kan nama kosnya unik ya Mas ya, Bubuk Manis. Itu ada cerita di balik namanya itu nggak sih Mas? Kenapa kok namanya Bubuk Manis? Nama itu kan doa ya. Oke. Nama doa. Nama itu ada energinya ya. Itu bubuk manis ya, pengennya datang bubuk manis dan bawa kenangan gitu. Walaupun konsepnya kos-kosan, tapi ya pengen lah. Saya pun ngekos di tempat mana kan juga ada yang kadang nggak sampai. Ada yang nggak oke gitu. Iya, gitu. Bukan hanya fasilitas saja tapi energinya beda. Ada yang kos-kosan bagus banget, tapi kok nggak nyaman ya. Gitu. Ada yang biasa aja tapi kok nyaman ya. Nyaman itu apa ya? Faktornya banyak lah. Iya. Nah, di situ pengennya dengan nama kata itu, bubuk manis udah di alam bawah sadar udah nyaman. Sudah bubuknya manis gitu. Sudah bubuknya nyaman. manis. Oke. Ya sambil ngiler dikit boleh lah, enggak apa-apa. Oke. Terus gimana Mas kemudian menjadi bapak kosan, pengalamannya? Repot nggak tuh jadi bapak kosan kira-kira? Wah jelas, ternyata tidak semudah itu. Oke. Apalagi ada beberapa kamar ya gitu. Itu. Apalagi Mas ada sebenarnya di sini kan ya, banyakan di Jakarta kan. Mau naik panggung, telepon. Mas maaf Mas, kerannya bocor, alah lagi. Mau naik panggung kepikiran. Mau lagi meeting sama orang, lagi ketemu, Mas freonnya habis, alah. Padahal ada PIC gitu, tapi tetap kadang langsung ke gimana apa segala macam karena belum bisa ditinggal banget gitu. Gitu. Padahal ya itu dia gitu, kesulitannya di situ. Kok susah banget ya gitu. Terus Mas 02 nih kamar gimana, ya udah kamu pergi kampus nawarin gitu. Kalau enggak jadi konvensional banget. Ini nggak jualan tapi beneran akhirnya gitu saya nggak mungkin nih. Nggak mungkin kalau sendiri. Hal yang tidak mungkin adalah melawan arus digital nih kayaknya. Di zaman orang sekarang makanan bisa tempat nyampe. Di sekarang orang kalau mau nginep butuh cuman review dan segala macam. Bisa langsung klik. Nggak bisa. Ya. Dulu mungkin orang beli baju. Nggak bisa kok kalau baju itu nggak kita pegang dulu. Udah berubah kan tanpa kita sadari. Dan kalau kita mau idealis ya harus baca realita di pasar, baca kenyataan. Oh ternyata nggak seperti itu ya, nggak bisa ya ternyata gitu. Dari situ saya mencarilah di internet, ketemulah Mami Kos. Beneran tapi nggak iklan di beneran. Iya. Karena pencarian gimana ya? Akhirnya aku menemukan. Akhirnya saya telepon, teleponan ngobrol sama manajemen, akhirnya ternyata cocok. Putuskan. Ketemu nih gitu. Kita ada namanya singgah sini, segala macam gitu. Ya udahlah jalan dulu aja. Ya udah jalan. Begitu tuh Mas, nanti ada ini nih lebih. Oh iya ya, ternyata ada manajer operasional, ada admin. Ada admin yang harus balas-balas chat, tanya-tanya kosan, itu kan yang, survei kosan. Itu kan yang paling ngabisin waktu. Betul. Itu kan ternyata kalau lagi manggung kan nggak bisa ya Mas ya. Dan ternyata pernah ketipu aku. Itu yang bikin saya langsung nggak bisa. Oke. Gimana tuh ceritanya Mas? Kalau boleh ceritain. Ini buat pelajaran juga ya, mungkin ceritanya bisa manfaat gitu. Mas saya mau dan itu nomornya saya.
Oh gitu. Iya. Memang nomormu dipasang waktu itu Mas? Iya. Oh gitu, oke. Oh enggak, PIC. PIC, Tapi oke. tapi nggak tahu kenapa kok si penjagaku itu ngasih nomor. Memberikan nomormu. Oh oke. Nggak ngerti aku, Oke, karena dia oke. mungkin mau sewa berapa tempat atau apa gitu. Nggak Oke, ngerti. oke, Dan oke, aku mengiyakan waktu itu. Mm. Kadang kan penipuan-penipuan itu kalau kita pas lagi pusing kemana, ada kesibukan apa kan kayaknya ya gitu. Karena nggak clear kan. Jadi dikirimin lah, Mas, WhatsApp, Mas, aku mau sewa 2 kamar. Oh oke, 2 kamar dulu, oke. Baik, transfernya kemana? Ini. Udah, dikirim sama dia. Tring. Buktinya? Buktinya. Oke. Dan dan struknya itu ada Oke. di Maguwo, di tempat kosan, di dekat situ ada ATM segala macam. Oh udah masuk, Oke. mantap nih gitu. Saya lihat, loh kok nolnya kelebihan 1. Oke. Oke. Jadi puluhan juta yang dia Oh. transfer. Mas, aku salah 0. Oke, aku transfer dulu ya. Oke ya udah, aku mobile banking. Saya transfer sisanya. Oh, dirimu sempat mentransfer balik. Mentransfer. Oh gitu. Oke. Mentransfer kelebihannya. Oke. Karena dia mau DP kan. Set, ya udah. Begitu udah selesai saya astagfirullahaladzim. Ya elah. Kenapa saya nggak cek mobile banking? Apakah sudah diterima atau Iya, belum ya Mas? waktu itu kan masih belum terlalu cek Betul, double check betul. gitu kan. Tertipu adalah pelajaran yang berharga dan mahal harganya gitu. Langsung cek, benar ternyata nggak ada transfer masuk. Saya yang transfer dia. Terus udah habis itu nggak bisa dikontak, nggak ada. Bisa lah. Gitu. Dari situlah kemudian. Dari situlah kayak nggak bisa ini. Aku butuh bantuan. Nggak bisa gitu. Oke. Bisnis pengennya semuanya sendiri ya nggak bisa, nggak berkembang. Harus percaya sama tetap PIC, tetap apa, kontrolnya tetap ada. Cuman harus sepertinya nggak mungkin konvensional kayak gini, nggak mungkin. Jadi setelah tertipu itu lemes saya. Aduh ya Allah gitu. Padahal itu bukti transfernya dibikin Iya, persis di situ, di Maguwo, di ini. Iya. Ada. Settingannya sangat-sangat ini ya. Juara dia. Gitu. Halo yang nipu. Oke. So far tapi kosannya gimana Mas? Perkembangannya sekarang? Setelah akhirnya dikelola, ya dibantu singgah sini gitu, ya lebih lega lah. Ya. Kadang saya cuman promo sebentar gitu. Oke. Malah kadang, Mas nggak usah promo Mas, kenapa? Udah penuh, banyak yang nanya. Oke. Iya. Malah justru ini ya meningkat secara Alhamdulillah pasti pendapatan, sih, segala pasti. macam. Jadi Oke. ya sekarang yang saya bilang tadi di era digital orang sudah nggak mungkin di kosan situ ada nggak? Ya. Di sini ada nggak? Ya. Sudah tinggal baca review sekarang. Oh ini bagus atau enggaknya bisa langsung lihat dari Iya, situ. semua. Ya. Mana tahu kita sekarang pesen makanan segala macam juga tempatnya di mana gitu. Yang dilihat adalah bintang sekarang. Ya kan? Oh, bagus nih. Oh, oke pesan. Udah. Nggak mau cap cip cup gitu. Nah, kosan itu kan salah satu bisnismu nih Mas. Sebenarnya ada bisnis-bisnis lain yang kamu explore juga nggak ya yang bareng istri? Waduh. Kayaknya aku pebisnis banget nih. Kan explore boleh. Iya. Ya semoga manfaat ya. Iya. Karena kan kamu bermusisi udah lama ya Mas ya, dari tahun berapa nih kalau boleh tahu? 2009. 2009 ya. Nah, bareng Mbak Tantri juga kan yang bermusisi. Nah, bisnis yang lain selain properti ya yang tadi. Misalnya apakah di musik sendiri dirimu explore juga? Sekarang nyoba untuk digital juga. I see. Gitu yang tadi bisa bilang bahwa ternyata digital bisa dikembangkan ya dalam berbisnis ya. Digital ini dalam hal Apa produksi aja? lagu? Produksi lagu juga gitu. Okay, Apalagi ini kan aku sekarang promo jadi. Nggak anakku udah habis rilis lagu. Oke. Udah rilis nih Mas? Udah rilis. Apa nih Mas judulnya? Judulnya Main Sama Aku. Main Sama Aku. Nah itu gara-gara mungkin relate sama kos-kosan. Oke. Karena dikit-dikit apa nih gitu. Oke. Nah anakku protes ketika sudah pulang ke rumah. Kok nggak main sama saya gitu ya? Kok masih pegang gadget, kok masih kerja? Katanya sudah di rumah gitu loh. Makanya dia terus nyindir bapaknya sama panda bundanya, manggilnya panda. Main sama akunya kapan? Gitu. Itu menyakitkan, itu menampar saya tuh. Kayak iya juga ya. Sekarang kita pulang ke rumah udah punya anak tuh 24 jam rasanya kerja kalau pegang handphone. Sedangkan dia makin hari makin gede dan banyak kehilangan momen. Itu yang bikin saya sedih gitu. Akhirnya
saya bikinin lagu dia. Oke. Kita produksi sendiri, promo sendiri, Oke. bikin label Dipromosiin di sini nggak apa-apa kok, Mas. Iya, makanya ini terima kasih banget. Judulnya Main Sama Aku. Main Sama gitu. Aku ada di semua platform streaming. gitu. Oke. Nama anaknya siapa, Mas? Namanya Kara. Kara. Oke. Judulnya Main Sama Aku. Jadi liriknya gitu, ayah bunda taruh HP-nya dulu, ayo main sama aku gitu. Jadi dia protes. Jadi ini bentuk protes Lagunya yang bahagia. Dia bahagia lagunya, Oke. kayak nyindir dengan elegan. Tapi begitu dia nyanyi saya sakit hati. Gitu. Tapi Mas yang nyiptain sendiri. Saya ciptain sendiri. Oke. Itu buat alarm orang untuk nggak semua ada manajemen waktu. Betul. Gitu. Perlu Kosan lah. Bisnis juga ada manajemennya. Manajemennya, waktu juga ada manajemennya. Oke. Jadi sekarang ya happy aja gitu, ternyata wah bisa nyoba lagi. Ya bisnis yang lain ya adalah gitu, ya ada beberapa. Oke. Dan ternyata banyak yang saya pikir jadi musisi nggak mau aku bisnis. Pokoknya musikku harus tetap jualan. Awalnya idealis gitu ya? Pasti idealis, tapi begitu. Oh iya ya. Anak sekolah itu biayanya idealis ya. Oh iya ya, biaya asuransi kesehatan tuh idealis ya. Oke. Oh iya ya, gaji ART di rumah itu idealis ya, yang kita tidak peduli ya gitu. Nah itu mulai membuka belajar ya, dan kapan kita berubah adalah ketika kita paham kalau diri kita, oh aku salah nih. Gitu. Biasanya kan gitu, orang kalau udah ngaku salah dia akan sukarela berubah. Dan saya ngerasa bahwa oh salah nih aku, oke. Ternyata banyak ya peluang-peluang yang bisa dikembangkan gitu. Jadi oh iya ya gitu. Dan itu malah justru berjalan seiringan dengan musik. Oh gitu, saling mendukung lah ya Mas ya? Iya, ternyata dalam rekan berbisnis tiba-tiba, ayo berarti bonusnya nyanyi ini ya, bonusnya di sini ya gitu. Gitu. Bahkan saya baru rilis buku kan. Oke. Saya nikah 10 tahun. Saya bikinin buku judulnya Pelabuhan Terakhir. Pelabuhan Terakhir. Kenapa Pelabuhan Terakhir Mas? Kenapa Pelabuhan Terakhir? Jadi pas ketika saya pacaran itu sama Tantri, saya masih jadi orang di desa di Madiun. Dia udah jadi rockstar. Oke. Ini nih pemuda desa yang jatuh cinta terhadap rockstar gitu ya. Wah gak mungkin nih katanya. Pakai pungguk berbulan nih, gak mungkin nih. Tapi orang lain bisa ngasih harta, ngasih apa segala macam. Saya bisa ngasih momen doang gitu waktu itu karena saya nggak punya banyak uang dan masih berjuang. Saya bikinin lagu, gitu. Pas saya bikinin lagu, ini kado buat kamu ulang tahun waktu 2010 ulang tahun saya kasih. Itu sudah nikah Mas? Belum. 2010. Baru mulai mendekati. Terus pas dia dengerin, dia nangis, terus dia ngomong, kalau nanti kita nikah, lagu ini harus di acara pernikahan kita harus ada. Katanya. Terus bener, ternyata kita married 10 hari sebelumnya kita inget, ya udah kita rekam ya lagunya. Gitu. Nah terus setelah rilis cuman buat ini doang, buat pernikahan, buat kenang-kenangan kita. Nah, di YouTube ada, tapi nggak yang untuk kita promosi, bukan ya biasa aja gitu. Lalu untuk mengenang 10 tahun, saya pengen buku gitu. Karena ya merefleksi diri kan penting kan, kita tumbuh itu penting untuk nengok ke belakang apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lewati itu penting. Jadi saya nulis. Oke. Saya bilang sama dia. Dituangkanlah ini di dalam bentuk buku. Saya ngomong sama dia, aku mau bikin buku ya udah. Terus bikin. Saya bikin 6 bulan saya berhenti. Oke. Bukan karena nggak ada ide, tapi saya takut untuk melanjutkan. Kenapa tuh Mas kok takut? Terlalu pedih. Oh gitu. Karena itu ibarat saya simpen memori itu di rak-rak ya udah. Iya. Terus tiba-tiba keluarkan. Waduh gitu. kok. Dan banyak hal ya, terutama saat ibu saya meninggal gitu. Saya nggak nemenin ibu saya meninggal. Gara-gara saya nekat untuk idealis tadi bermusik. Oh oke. Gitu ya banyak gitulah. Ya, terus gitu ternyata ibu saya meninggal. Waduh nggak ada yang hal gak bisa dibayar. Saya berhenti di situ nulis. Stop deh saya. Nggak mau. Tapi istri bilang, ayo kalau demi kebaikan nggak apa-apa nulis. Akhirnya saya nulis lagi dan setelah jadi draftnya mau dicetak saya kasih Tantri. Nih kamu baca gimana? Dan dia nangis sampai bengkak matanya karena banyak fakta yang dia nggak tahu. Oh gitu. Yang baru ketahui ketika dibaca itu. Oke. Misalkan saya mengelamar, saya izin ke papahnya, saya nemuin. Oh dia nggak tahu itu? Nggak tahu. Kan papahnya sudah meninggal gitu. Jadi dia nggak bisa confirm. Terus banyak hal-hal yang di belakang dia nggak tahu. Jadi
begitu buku itu ada, wah langsung oh iya ya gitu. Jadi Indah bahkan sekali cerita pasti. tentang kos-kosan itu juga ada. Ada di situ. Oh gitu. Oke. Ini berarti kita wajib membeli dan membaca buku Siap. ini. Nggak bawa sih. Oh Ntar iya, bawa. nanti kita akan menampilkan itu Kak Mas di podcast kita. Bisa ini. juga ya. Bisa. Luar biasa ini Mami Kos beranjak. Kan mendukung pemilik kos. Oh iya. Mendukung bisnis pemilik kos apapun. Apa gerainya di buku setiap kos gitu ya? Oh iya. Bisa dibicarakan. Oke. Terus selama ini kan bisnis tuh berarti selalu bareng Mbak Tantri ya Mas ya? Bisa dibilang atau? Kalau bareng ya pasti harus keuangan pasti kita ngobrol ya. Pasti kita ngobrol, nggak mungkin nggak. Tapi dipercayakan untuk mengelola bisnis, ya ada beberapa gitu. Dirimu maksudnya berarti? Iya. Oke. Jadi saya kemarin sempat bikin konten, saya iseng padahal bikin konten dan rame dan viral gitu. Judulnya adalah gaji diserahin ke istri semua. Oke. Judulnya dari situ udah clickbait mungkin ya, orang-orang harus nonton. Ternyata harkatnya laki-laki itu nggak boleh hilang. Harga diri laki-laki itu tidak boleh hilang. Ada banyak perempuan yang terlalu menjaga pasangannya sampai erat, kayak pasir akhirnya malah justru lepas kemana-mana. dari tangan. Okay. Tapi laki-laki yang dipercaya untuk menumbuhkan Untuk harga memimpin dirinya, gitu, untuk memimpin, untuk segala macam, dia akan sukarela akan berjuang. Dan ternyata, oh iya ya, saya dipercaya untuk mengelola, nggak ngomong pun saya akan melakukan yang terbaik karena dipercaya. Okay. Dipercaya itu justru memberikan beban yang berat. Iya. Tapi kekuatan juga tersendiri kan Mas untuk kamu bisa. Jelas, gitu. Kekuatan dan sekaligus tanggung jawab ya. Saya bilang nggak beban mungkin. Oke, kita ganti kalimat jadi tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak mudah. Gitu. Dan akhirnya tumbuh dan akhirnya dipercaya bahwa oh iya ya, kalau akhirnya kemenangan kecil itu dirayakan, ya bisnis seperti itu ya, pasti ya ada resiko lah ya pasti. Ada pertumbuhan yang terjadi dari. Ada pertumbuhan yang terjadi karena dipercaya tadi gitu. Nah itu memang penting sih dalam berbisnis. Pasangan itu orang Jawa bilangnya ojo ngregeli tapi support. Apa itu artinya ojo ngregeli? Mungkin itu jangan saya tahu yang lain tidak tahu. Oh iya. Jangan ngerepoti gitu. Tapi malah support. Tanpa diminta, harga dirinya laki-laki tumbuh, pasti akan dilakukan yang terbaik gitu. Gitu. Oke. Nah, dengan bisnis kos Mas Arda sekarang yang lancar nih Mas. Amin. Kira-kira amin. Gimana nih teman-teman kayak musisi entertain gitu yang ngelihatnya ya? Apakah mereka juga akhirnya tertarik nih dari dari yang tadinya mungkin fokus di musik atau fokus di entertain aja merambah ke kos-kosan gitu? Ada sih beberapa teman yang musisi ya, wah enak kue di kosan. Semua orang bilangnya enak kue gitu. Ya doain apa-apa amin gitu. Ya mulai tertarik gitu. Mulai tertarik, wah enak kue gitu. Setiap kali saya kan pasti promo kan saya di sosial media gitu. Betul. Wah enak banget juragan kosan gitu. Jadi bapak kosan dan gitu ya. mungkin tergiur mereka untuk enak ya gitu, punya properti yang ternyata asetnya bisa untuk cari uang ya ibaratnya ya. Saya nggak tahu bahasa bisnisnya gitu, karena saya nggak di itu. Cuman yang tadi saya bilang bahwa bisnis itu gak bisa jauh dari keseharian dan nyoba-nyoba hal baru. Kalau mungkin umurnya masih sangat muda untuk banyak explore gitu ya Mas. Belajar salah nggak apa-apa gitu. Kalau saya sudah berkeluarga gitu untuk mencoba hal cobain gitu butuh butuh resiko juga gitu. Tapi Mas sempat akhirnya ngajak-ngajak temennya untuk bisnis kosan nggak Mas? Soalnya kan kalau kita lihat di entertain atau itu kan banyak artis yang kemudian punya bisnis ya, entah bisnis kue atau bisnis apa gitu. Tapi Mas sendiri sempat mempromosikan, ngajakin gitu. Ngajakin sih enggak, malah justru mereka yang mereka yang pengen ya. Nanya-nanya gitu. Ya enggak, agak repot ya Mbak. Bisnis kuliner saya pernah nyoba kan. Bisnis kuliner saya nyoba deh gitu. Kerja sama orang. Ditipu juga. Oh gitu. Iya. Pernah kerja sama orang lagi. Laporannya nggak jelas. Oke deh, saya turun sendiri deh. Bahkan sampai saya ke pasar. Sampai saya ke pasar sendiri. Oke. Sampai saya ke pasar naik motor sendiri mau nyari barang. Oh mana ini? Mastiin bahannya bener. Iya, karena kan nggak tahu Mbak. Harga cabai hari ini naik. Nggak tahu kan besok tuh gimana kalau pedagang tuh apa yang dikurangin. Nggak ngerti kalau nggak terjun. Jadi ngerti banget orang dagang itu, apalagi makanan tuh banget lah survive-nya. Nah itu aku coba untuk sendiri tuh, coba sendiri. Ternyata bisa nggak? Bisa. Tapi banyak
perintilan. tenaga, pikiran, perintilan yang harusnya aku bisa lebih produktif di tempat lain, mungkin waktuku 20 jam untuk di situ. Oke. Dan ternyata nggak mampu ya gitu. Karena itu tadi gitu. Jadi kalau mau bisnis ya harus ternyata memang harus apa sih yang disenangi dan nggak boleh jauh-jauh dari Apa ya, yang perilaku kita, Iya, keseharian kita. Aku senang keseharian ya. traveling. Oh iya, aku berarti ke ini deh, ke mana bisnis mungkin, amin ya, pengen lah punya villa apa segala macam gitu. Karena Mas bisa ngerasain sebagai customernya mana nih yang bagus dan enggak gitu ya. Mana standar yang terbaik dan enggak. Bahkan aku cita-cita loh kalau di Jogja gitu, aku pengen mau di kosanku mau ada, mungkin ada nanti kalau ada rumah yang apa kayak hotel gitu, ada paketan yang nanti aku jemput di stasiun gitu, angan-angan ya. Aku ajak ke Merapi, aku ceritain, aku ajak kuliner. Karena aku seneng ngobrol, seneng jalan gitu, menservis orang untuk wah yuk gitu. Karena mereka happy, aku ikut happy. Gitu. Oke. Mungkin karena basic penghibur jadi kayaknya wah seneng nih kayaknya, seneng menghibur ya Mas ya. Seneng jadi di angkringan gitu ngobrol gitu udah enak banget gitu. Kadang pengen ada gitu. Oke. Nah ini paling rencana ke depannya nih Mas, ada project-project baru nggak sih? Mungkin nggak harus properti sih, apapun itu yang Mas lagi rencanakan yang mungkin boleh di-spill gitu. Amin ya, buku ini semoga buku ini udah rilis kan ya Mas ya? Sudah rilis. Oke. Buku Pelabuhan Terakhir ini bisa dibeli di sekalian. Di semua online udah ada. Offline ada juga. Offline di gerai-gerai. Belum disebutin juga. Boleh sih, boleh aja sebutin. Iya di toko-toko buku sudah pasti ada. Oke, siap. Pasti ada. Cari Pelabuhan Terakhir tuh saya buka-bukaan tuh isinya sama istri tentang dunia entertainment, tentang saya nggak punya uang, tentang apa segala macam itu tertulis semua di situ. Kita bisa belajar dari situ lah ya. Terus ya buku ini semoga jadi sesuatu, ada lanjutannya. Berarti ada versi 2 ya Mas? Ada kelanjutannya dalam bentuk lain gitu. Oke. Film gitu misalnya. Amin ya Allah. Amin. Oke. Terus apa ya yang pasti produce lagu buat keluarga. Oke. Pengen bikin sesuatu lah untuk label kecil-kecilan ini buat basic anak gitu ya. Yang bikin sesuatu. Jadi melanjutkan lagu berikutnya untuk anak juga. Apalagi ternyata kan setelah beberapa lagu anak itu rilis, belum rilis, ini tanya kapan nih? Iya, nanti bisa lah, bisa. Oke. Jadi lagu ini rilis banyak banget yang spill bahwa cerita-cerita bahwa makasih ya ngasih lagu anak. Saya bingung, anaknya nyanyi K-pop mulu gitu. Oke. Jadi kebutuhan. Nah, pengen ternyata ternyata ada juga. Ya. Dan beberapa digital dan segala macam ada. Oke, siap. Adalah dan semoga lancar dan sukses semuanya ya Mas. Amin, semoga project membawa rezeki banyak orang juga, semoga menghibur juga gitu. Bisa kasih manfaat dan cerita-cerita yang indah dari cerita cintanya Mas Arda dan Mbak Tantri tadi bisa menginspirasi lah gitu. Amin. Mungkin terakhir Mas, boleh kasih tips atau pesan untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Wah berat ya. Tips saya harus untuk minum dulu berarti. Ini nih memulai hal baru gitu kan. Kalau Mas Arda itu kan dari musik, kemudian tadi ya dari musik yang idealis, kemudian berani membuka diri untuk banyak hal baru ya. Salah satunya kemudian kosan. Mungkin nggak cuma kosan kan gitu. Ada nggak apapun itu sih tips atau pesan gitu. Kalau yang udah punya pasangan harus terbuka sama pasangan. Oke. Karena itu dulu basic. Kalau enggak bisnis apapun kalau nggak terbuka pasangan bisa berantakan. Karena memisahkan antara kepribadi dan bisnis itu sulit. Teman dan bisnis itu sulit. Oke. Ya kan, karena ada yang bilang bahwa kalau mau urusan sama orang ya urusan bisnis coba ketahuan tuh seperti apa karakternya segala macam. Jadi yang sulit di situ. Jadi terbuka dulu sama pasangan atau terbuka sama teman bahwa kalau mau bangun tuh gimana. Kalau dari saya ya. Mau kecil mau besar sepertinya harus ada keterbukaan. Ketika ada keterbukaan ada kepercayaan. Dari tingkatan energi percaya itu pasti langsung ada kita ada goal-goal tertentu. Jadi kalau dari dasarnya udah aman, udah saling terbuka, bisnis apapun. Iya harusnya begitu. Karena dimulai dengan kepercayaan pasti. Ayo gitu. Berikutnya tantangan berikutnya adalah adaptasi ya. Ya konyol kalau nggak adaptasi, nggak bisa konvensional untuk yang tadi saya bilang untuk ngetukin pintu kos di tempat saya ya gitu, nggak bisa. Ya harus adaptasi. Dan adaptasi itu bisa diperoleh dari relasi, hubungan
baik dengan berteman dan haus ilmu, Ya. nonton podcast dan segala Betul, macam. Jadi emang Terutama ya kan- terus karena dunia ini makin hari makin cepat dan makin berkembang. Iya. Nggak bisa. Jadi adaptasi ke teknologi tadi juga sebenarnya salah satu yang paling. Teknologi hari ini sampai hari ini merubah perilaku manusia. Menurut saya sangat krusial. Sangat krusial. Itu sangat hari ini kita ditentukan oleh algoritma mungkin. Kita di mana, kita ngapain ya Mas ya? Udah betul teknologi luar biasa. Itu mulai adaptasi. Yang ketiga punya tujuan baik. Oke. Itu punya tujuan baik. Kalau tujuannya bisnis nyelakain orang juga kayaknya nggak bertahan lama. Kalau tujuannya baik, ada orang-orang di belakang kita yang hidup dari situ, ada doa orang-orang, ada segala macam, mungkin akan memberikan dampak yang harusnya mungkin sulit, tapi akan dipermudah oleh Tuhan mungkin. Tuh. Paling itu aja sih. Kalau bisnis yang detail-detail malah saya nggak paham. Siap. Terima kasih Mas Arda udah ngobrol-ngobrol di obrolan singgah. Semoga nanti next time bisa kita undang lagi ya Mas ya. Waduh, amin. Sama sukses untuk semua proyek ya. Kos-kosan, lagu baru, Amin. buku baru, Amin. apalagi nanti baru-baru pokoknya sukses semua. Amin. Mami Kos juga sukses. Siap. Terus banyak membuka lapangan pekerjaan banyak orang kan ini. Siap. Amin. Harapannya bisa nambah pintu terus ya Mas ya, nambah pintu kamar terus. iya kan? sebenarnya. Iya. Oke. Kalau ini open the door berarti. ini Open. ini bukan. Oh iya. Iya, ini open the door. Bisa. Iya. Dan Crack, buka pintu rezeki orang lain. bener. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit. Dunia properti makin melejit. Terima kasih. Terima kasih Bang Anggit. Terima kasih Terima Mami Kos. kasih.